Yang di sini sudah dibuka bukunya, halaman 71, page 71. Sudah. Masih tentang gaya ya, forces, gaya. Oke, kemarin kita udah lihat ini. Gaya yang diberikan oleh si Zain, ya kan? Zain mendorong mobilnya, mobil-mobilan, lalu mobil-mobilannya berhenti. Berhenti karena apa? Adanya gaya. Gayanya itu bagaimana? Sudah habis ya kan? Mobilnya bisa bergerak karena ada gaya. Oke, sampai di situ dia. Lalu si Zain-nya mengukur jarak. Berapa jaraknya mobil itu bisa bergerak. Ya. Nah, sekarang kita lanjut di yang nomor 2. Right, true, or false. Oke, right, true, or false. Apa itu right, true, or false? Siapa tahu? True? True apa? Benar. Benar atau salah ya. Jadi kita lihat kalimatnya ini benar atau salah. Right, true, or false for each sentence. Kalau kalimatnya ini benar, maka kita kasih benar, true. Kalau salah kalimatnya kita kasih false. Oke, sudah ada yang angkat tangan ini. Friendly Valim, coba baca. Yang A. Object start moving if a force is applied slow. Object start moving is a force is applied. Benar atau salah? Objek katanya. Benar. Benar. Friendly Valim katakan benar. Yang di sini benar atau salah? Benar. Nah, artinya apa? Objek, benda. Benda start moving katanya, akan mulai bergerak kalau nih, benda akan mulai. Ini siapa yang jangan diketik ya. Benda akan mulai bergerak ketika gaya a force is applied, ketika gaya diberikan. Benar ya kan? Kalau Miss gerakkan misalnya botol minum ini, misalnya punya botol minum, terus Miss kasih gaya dorong, pasti dia akan bergerak. Tentang gaya ini. Object start moving is a force is applied. True. Oke, lanjut yang B. Grace Natalie. Grace Natalie. Object can be moved further if they are given a smaller push. True. Buat suaranya Miss tidak dengar. Objects can move further if they are given a smaller push. Okay, object can be moved further
if they are given a smaller push. Benar atau salah? Benar? Benar? True. Objek katanya, benda can be moved further. Bisa bergerak lebih jauh. Objek, benda. False. False. Benda bisa bergerak lebih jauh. When? If they are given smaller push. Ketika diberikan gaya yang kecil. False. Benar? False, ya. Salah dong. Saat diberikan gaya yang kecil atau dorongan yang kecil, dia akan bergerak dekat, bukan semakin jauh. Ya, object can be moved further if they are given a smaller push. False. Tidak benar. Yang C, oke, yang di sini dulu ya, gantian. Ya, kamu. True or false? True. A toy car will stop moving because a force is acting on it. True or false? False. A toy car, mobil mainan katanya, will stop moving, akan berhenti bergerak. Ya, will stop moving. Nah, berhenti bergerak. Because a force is acting on it. Ketika gaya diberikan, ketika ada gaya katanya, mobil-mobilannya akan berhenti bergerak. Benar atau salah? Salah. Iya, false. Salah lah. Salah ya. A toy car will stop moving because a force is acting on it. False. Salah. Bahkan harusnya dia itu akan bergerak. Ketika gaya diberikan, a car will moving, akan bergerak, bukan stop moving. Oke, sudah? Sudah ditulis di bukunya? Ada yang belum selesai? Yang di rumah sudah? Sudah ya? Kita lanjut. Nah, yang di bawahnya, yang nomor 3 sekarang. His teacher. Masih tentang si Jane tadi ya, si Jane yang melakukan praktek. Nah, sekarang his teacher, ini stop dulu. Nah, his teacher gave him 3 different surfaces. Katanya gurunya memberikan si Zen tadi 3 permukaan yang berbeda untuk si Zen-nya mendorong mobil-mobilan. Nah, yang pertama ada wood. Wood itu apa? Kayu. Kayu ya. Ini ada yang pertama kayu. Lalu yang kedua yang diberikan gurunya ada sandpaper. Sandpaper itu kertas pasir. Tahu kertas pasir? Dia itu kasar. Pernah lihat? Pernah ya, kasar kan? Bergerigi kan? Lalu yang ketiga ada karpet. Nah, lihat. Ada udah dicatat sama si Jen distance-nya. Jarak yang bisa ditempuh si mobil tadi, mobil-mobilannya. Oke, kalau kayu dia 100 cm baru berhenti. Kalau si sandpapernya 75 cm baru berhenti. Lalu yang karpet 40 cm baru dia berhenti. Coba baca dulu yang ini. Siapa yang kok suaranya? Lagi, tunggu ya. Kita gantian. Si Leonard baca dulu. Zane had to record. Leonard.
Jen had to record how quickly the car stopped moving on its surface. Yang bawahnya lanjut. Jen used the same car and pushed past the car with the same force each time. Ya. Zen had to record how quickly the car stopped moving on its surface. Ya, ini tadi Zen harus mencatat seberapa cepat mobilnya itu berhenti ya pada setiap permukaan yang dikasih. Oke, ini sudah dicatatnya. Harus dicatatnya, had to record how quickly the car stopped moving. Berapa cepat mobilnya berhenti, pada jarak berapa. Lalu Zen use the same car, mobilnya sama, and push the car with the same force each time, dengan kekuatan dorongan yang sama. Ya, jadi hasilnya ini sudah didapat dengan mobil yang sama, lalu kekuatannya dengan kekuatan dorongan yang sama. Wood 100 cm, sandpaper 75 cm, karpet 40 cm. Oke, yang A. Coba yang di sini dulu yang baca ya. Ya, kamu Evelyn baca. What force stop the car from moving? Gaya apa? Ya, gaya apa katanya yang membuat mobilnya itu berhenti? Ayo. Gaya apa yang udah kita pelajari? Macam-macam gaya. Ada gaya magnet, ya kan? Lalu gaya apa lagi? Ayo. Gaya apa yang udah kita pelajari? Gaya magnet, magnetic force, ya kan? Lalu gaya gravitasi. Gaya apa lagi? Yang di rumah? Gaya tarik. Gaya listrik. Gaya? Gaya tarik. Gaya tarik. Gaya magnet. Gaya listrik. Gaya Gaya yang gravitasi. memang tarikan atau dorongan. Maksudnya macam-macam gaya apa? Gaya magnet. Gaya gravitasi. Lalu? Gaya gesek. Gaya gesek. Apalagi yang di sini? Gaya listrik. Gaya otot. Lupa? Nah, dari yang prakteknya si Jen tadi, gaya apa yang menyebabkan mobilnya berhenti bergerak? Dari kelima gaya tadi, gaya apa? Ayo yang di rumah, apa jawabannya? Gaya yang membuat mobilnya berhenti bergerak, gaya apa? Ruby, gaya apa Ruby? Friction. Friction. Ya. Gaya gesek. Gaya gesek ya kan? Kaki kita berjalan memijak lantai, pasti ada gaya gesek. Gaya gesek itu gaya yang menghambat benda untuk bergerak, ya kan? Lupa. Kalau mobil berjalan, kan bannya bergesekan dengan aspal kan, lantai. Nah, ini kan udah dikasih sama gurunya. Ada dari kayu, ada sandpaper, ada karpet. Nah, ini kan masing-masing lantainya yang dikasih berbeda. Maksudnya yang harus dilalui si mobilnya. Jadi yang menghambat mobil bergerak adalah gaya gesek. Gaya gesek, gaya yang bekerja berlawanan arah dengan gaya yang diberikan. Oke. Friction, gaya gesek. Coba Miss mau baca dulu yang dari rumah. Alexander Chan. Alexander Chan, baca dulu yang A. Ulangi dulu baca. Yang what force? What force stop the car from moving? Jawabannya friction. Oke, lanjut yang B. Yang B, yang di rumah. Thomas Pandawa dulu, coba baca Thomas Pandawa. Yang B. Buat suaranya ya.
Thomas Pandawa left. Left. Kenapa disuruh baca dia left? Iya, sudah tidak ada lagi. Michelle Gracia, ayo Michelle baca. Yang B. Yes, which surface had the most friction? How can you tell? Which surface had the most friction? And how can you tell? Ayo, Thomas Pandawa tadi kenapa left, Thomas? Mana Thomas? Thomas. Ayo, coba. Yang B, jawabannya apa, Thomas? Tahu? Kenapa tadi left, Thomas? Thomas Pandawa. Halo. Which surface had the most friction? How can you tell? Ayo Thomas, mana suaranya? Apa ini artinya? Tahu? Which surface? Yang mana yang dia katanya memiliki the most friction, gaya gesek yang paling besar? Permukaan mana yang memiliki gaya gesek paling besar? Ada yang tahu? Gaya geseknya paling besar dari jarak yang ditempuh ini. Kayu 100 cm, sandpaper 75, karpet 40. Mana yang gaya geseknya paling besar? Kayaknya itu 100. Ayo, siapa itu yang jawab? Sebut Karpet. 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 Kenapa karpet? Karena dia Mana yang bilang? because the surface of the carpet is rougher than wood and sandpaper. Karpet. Karena apa? Jarak yang ditempuh hanya 40 cm. Paling dekat kan jaraknya. Kenapa bisa paling dekat? Karena kenapa? Mobilnya didorong, lalu dia hanya sampai segini saja jalannya. Misalnya, ini kayu 100 cm panjang, ya kan? Lalu sandpaper 75 cm sampai segini. Lalu yang terakhir karpet hanya 40 cm. Di sini dia mobilnya udah berhenti. Ini sampai sini mobilnya berhenti. Kalau yang sandpaper sampai sini berhenti. Kalau yang wood sampai dia di sini jauh. Karena apa? Karena yang karpet pasti lebih kasar. Gaya geseknya paling besar. Jadi sulit untuk bergerak. Coba bayangkan kamu mendorong ini. Nah, ini kan halus kan kayu. Kalau didorong, maka dia akan bergerak lebih cepat. Kalau Tapi bergerak, kalau nggak didorong dia tetap akan kayak di lantai, nggak akan gerak. karpet, because the surface of the carpet is roughter than the wood. Ya, apa itu roughter? Lebih kasar. Karpet permukaannya lebih kasar than the wood and sandpaper. Lebih kasar dari kayu dan kertas pasir. Ini si Cambridge Albert tadi udah masuk apa belum? Cambridge Albert. Nelson. Ada, oke. Ya, sudah ditulis? Sudah selesai? Have the most friction. Ya, yang paling banyak gaya geseknya. Lupa ya tentang gaya gesek ya? Lupa. Gaya gesek, gaya yang menghambat gerak benda. Mana lebih sulit menggeser kardus, menggeser meja saja.
Menggeser meja di atas permukaan keramik atau di atas permukaan semen kasar? Mana lebih gampang gesernya? Yang di rumah masih nulis ya? Randy Valim. Hah? Kuat suaranya. Dan mana lebih mudah menggeser meja di lantai ini keramik yang licin atau di lantai yang kasar? Ya? Mana lebih mudah? Yang licin kan? Karena apa? Gaya geseknya besar atau kecil? Kecil. Besar. Kalau dia licin, gaya geseknya kecil. Makanya orang bisa terjatuh kalau lantainya licin. Karena apa? Karena gaya geseknya tidak ada. Kecil gaya geseknya. Jadi kaki kita akan langsung jatuh. Makanya sepatu kan Miss katakan, sepatu kalian itu coba lihat, ada alurnya itu. Coba lihat, ada alurnya di sepatu. Supaya kasar, ya kan? Supaya tidak licin. Supaya gaya geseknya besar. Ya. Oke, yang B. Yang C sekarang. Which? Oke, siapa yang mau baca yang C? Tadi dari rumah, sekarang yang di sekolah dulu. Oke, yang kamu paling pinggir. Coba baca yang C. Ayo, tahu? Which surface had the least friction? Apa itu least friction? Gaya gesek yang paling kecil. And how can you tell? Dan dari mana kamu tahu? Ayo, mana yang dia gaya geseknya paling kecil? Tadi yang paling besar gaya geseknya karpet. Yang paling kecil gaya geseknya yang mana? Wood. Good. Wood ya. Wood. Because, karena apa? The surface of the wood is smoother than sandpaper and carpet. Dia permukaan dari woodnya, permukaan dari kayu itu lebih halus, smoother. Kalau yang tadi router itu lebih kasar, yang ini smoother, lebih halus. Dan sandpaper and carpet. Daripada karpet dan sandpaper. Okay? The distance that the car can reach is 100 centimeters. Kayu, karena kayu kan halus. Kalau halus, dia lebih licin, maka gaya geseknya kecil. Ini jangan terbalik ya. Kalau gaya geseknya besar, benda itu sulit untuk bergerak. Tapi kalau gaya geseknya kecil, lantainya halus, maka benda itu lebih gampang untuk bergeraknya. Oke? Sudah bisa dibedakan? Stoppernya saya mau. Smoother. Ya, tandai lebih halus. Kalau router itu lebih kasar. Oke, yang di rumah sudah selesai.
Sudah? Bisa kita lanjut? Bisa ya? Oke. Oh, Vanessa masih nulis. Miss kasih waktu 1 menit lagi. Yang sudah di sini? Sudah. Coba kamu baca sama jawabannya. Kuat ya? No, Evelyn. Yang belakang. Tadi Evelyn sudah baca kan? Gantian ya? Yang belakang. Yuk, kuat. Yang C. Which surface ya, jawabannya baca. Oke, thank you. Sudah ya? Kita lanjut ya. Udah Miss habiskan di sini ternyata. Oke. Gitu ya. Waktu kita tinggal sedikit lagi, nggak apa-apa. Share screen. Oke, yang ini. Types of forces. Jenis ya dari gaya. Yang ini kita disuruh complete the sentences using this one. Ada yang pertama applied force. Tahu applied force apa? Kalau kita kasih bahasa Indonesianya itu seperti tekanan gaya ya, tekanan gaya atau gaya yang diberikan gitu. Kalau gravity apa? Gravity. Iya, gravitasi. Oke. Langsung ditulis di bukunya ya, nanti kalau mau dibaca supaya bisa. Gravitasi. Magnetic materials. Apa itu? Magnetic materials. Benda magnetik ya, benda magnetik maksudnya. Magnetic field ini medan magnet. Medan magnet ya, seperti tarikan magnet maksudnya. Lingkupan medan magnet, tarikan magnet. Oke? Yang A. Coba baca tadi siapa yang mau, yang di rumah dulu ya. Aduh, kedip-kedip lagi. Si Christopher, ayo Christopher. A. Magnet produce a magnetic field. Magnet produce a magnetic field. Are you sure? Ya. Coba kamu jawabannya. Gravity, magnet. Ayo jawabannya yang benar adalah Yes. iya, good. Magnetic field. Kenapa? Ini kan magnet ya. Kita bicara tentang magnet. Jadi magnet produce, menghasilkan maksudnya. Magnet itu menghasilkan medan magnet atau gaya tarikan magnet. Itu maksudnya. Kalau Miss ada magnet, terus Miss letakkan dekat benda yang bisa ditarik magnet, maka dia akan menghasilkan medan magnet dia. Magnetic field. Oke, waktu kita sudah habis. Kita lanjut di pertemuan berikutnya ya. Sampai nomor 1 saja dulu. Can I answer this Ya. question? B. Oke, tidak apa-apa. Kita lanjut di pertemuan berikutnya. Okay. Free 1. Iya, pertemuan berikutnya ya, friendly valid ya. Nanti
Yang tadi Miss katakan belum kerjakan tugas. Miss, ada PR, Miss. Miss, ada PR, Miss. Yes. Boleh. Grace Natali. Jangan lupa ya Grace Natali sama Thomas Miss, hari Mandala. ini ada PR, Miss. Pak, baik. Ya Vanessa? Hari ini ada PR, Miss. Ya, boleh. Hei, jangan lupa PR Nanti lah. Miss kasih PR baru. Ya. Google Classroom. Hari ini Miss kasih PR. Oke? Ada PR. Kena juga PR. Bye. 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 Bye.